Wa idhina lahum uskunu hadhil qaryata wa kulu minha haitsu syi'tum wa qulu qittatun wadkhulul baba sujjatan wadkhulul baba sujjatan naghfir lakum khotoyakum sanazidul muhsinin. Fabaddala alladziina zalamu minhum qawlan ghayra alladzi qila lahum fa arsalna 'alaihim rijzam minas samaa'i bima kanu yaslimun. Waskur lan ilinga sira Muhammad utawa ngelingno sira Muhammad. Kowe eling utawa ngelingno istilah nalikane den dawuhna lagu maring Bani Israil. Niku awlat Yakub. Lagu maring Bani Israil. Uskunu nempato sira kabeh di Qaryata ikilah perkampungan Baitul Muqaddas tegese ing Baitul Maqdis. Wa qulu lan mangono sira kabeh ning saking hadil Qaryah hai kusitum nalikane utawa kapan piye wae karep sira kabeh. Wa qulu lan ucap sira kabeh khittatun. Amruna khittatun, amruna te kepentingan kita utawi urusan kita iku khittatun iku kakurange dosa utawa kelebure dosa. Wa qulu lan mlebu sira kabeh al-baba ing pintu gerbang Babal Qaryah tegese gerbange perkampungan sujatan hale sujud. Sujud kan kinaen kelan sujud sing penghormatan boten sujud waktu jagah boten sujud sing napa. Hanya ana badhe. Nafir mongko nyepuro ingsun dinuni lan walya ilang. Lafat nafir mabniyan halekan mabna lil maf'ul dadi istighfar lakum. Nafir mongko nyepuro ingsun dinuni lan nafir. Walya ilan kelan ya mabniyan lil maf'ul yufar. Nah diwaca yufar mongko den sepura lakum kedhe sira kabeh apa khotoyakum apa kesalahan-kesalahan sira kabeh. Sana jitu bakal nabe ingsun al-muhsinina ing pira-pira wong sing lakoni ihsan kita ati lan taat sawaban ingsun nambahi ing ganjaran. Fabadala mongko ganti sapa alladzina zalamu wong sing dolim minum saking Bani Israil kaulan ing siji dawuh utawi siji aturan. Ora lagi kang sak liyane dawuh ila kang den dawuhna peladi lagu maring Bani Israil. Pakala mongko padha ngucap sapa Bani Israil habbatun fi sya'ratin. Habbatun iku sak biji fi sya'ratin dalam siji sa'rot siji syair. Niku gandum utawi jagung jenis gandum. Wa takhalu lan padha mancing sapa Bani Israil yashafuna kale padha ngisot sapa Bani Israil. Ala astahi ing atase bokong-bokonge utawi Bani Israil. Farsan nama pengutus sapa ingsun alih mingan sese Bani Israil ridsan ing siksa azab lan siksa menes sama saking langit. Dimas bab perkara kang ana sapa Bani Israil ya dimulai ku nglakoni zalim sapa Bani Israil. Wa alan takok sira gum ing Bani Israil ya Muhammad wa Muhammad tauqihan krana melehno. Anil Qaryati saking critane desa. Allati rupane Qaryah kanat kang ana apa Qaryah ku hadiratul bahri ku pinggire segara. Mujawirata Bakhlil Kulzum tegese sing mendekati lautan Kulzum wa ya Ailah iku perkampungan Ailah. Mbok takokno ma tegese tentang perkara wako akan tumiba koma bi ahliya kelawan ahli Qaryah. Isya'du nafis sabti nalikane padha ngliwati batas sapa ahli Qaryah. Tadu nanti sing ngliwati batas sapa ahli Qaryah di sabti ing dalem dina Sabtu dina Sabat di saut samati kelawan buru iwak. Al-Ma'murina kang den perintah kabeh bitar iklan ninggal sedhi sama fi ing dalem dina Sabtu. Izdorfun te iku dorfun ya duna dedawu ya duna. Istatihim nalikane teka him ing Bani Israil, rum ing utawi him ing ahli Qaryah apa khitam rum apa iwak-iwake hadil Qaryah ya masabti. Ing dalem dina setune ahli Qaryah. Oleh teka syuruan hale keganjangan atau hale nampak. Zahiratan tegese hale nampak alal ma'i ngatasi banyu. Wa yaumala yasjiduna la tati. Lan ing dalem dinane ora setunan sapa hadil Qaryah. La yu'adzimuna sabta. Tegese ora nglakoni dina Sabat. Sairal ayam tegese serene pura-pura dina. La tati ora teka apa iwak him ing Bani Israil, him ing hadil Qaryah. Ibtilaan krana coba menawa sange Allah. Kadali kaya mengkono-mengkono kabeh nablu nyoba ingsun ing wong akeh bima lan perkara kang ana sapa wong akeh uyak sukuna iku padha fasik sapa wong akeh. Walama sodulan sumangsane padha berburu sapa wong akeh asama ka ing iwak. Iftarqat mengko dadi pecah. Sapa al-qaryatu penduduk desa aslasan lan dadi kelompok telu.
Sulusun sing telung kelompok itu soju, sepertiga itu soju padha berburu sapa sulus ma'lum semertane ahli Korea. Wa sulusun nahau sing sepertiga melarang. Wa sulusun sing sepertiga iku amsaku iku mengeker sapa sulus adisoidi saking beburuan wa nahyilan nikah. Wa itqalat ummatum. Wa itqalat lan nalikane didhawuhan atfun ala itqab. Men kula terang kula. Dengan niat ngaji Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ini cerita kembali ke masalah Nabi Umi. Terus, ini tak paket kalian keterangan ini. Terus bahwa Nabi yang Umi itu, Nabi yang Umi itu dites pengetahuan-pengetahuan sama termasuk tentang cerita-cerita di masa lalu. Kalau kalian ini, jadi ngaji ini, kalau terangkan bahwa Nabi Muhammad itu ditegir Umi, tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Tapi justru itu menjadi kelebihan saat Nabi ternyata mengetahui cerita-cerita masa lalu, termasuk tentang Bani Israel, tentang ahli Korea, tentang berbagai peristiwa. Termasuk cerita yang berkenaan dengan Bani Israel. Ini sampai pun salah paham. Bani Israel dalam Quran itu menunjuk Aulad Yakub. Buatan Bani Israel sebuah negara modern sekarang yang sekarang itu sebuah negara juga. Kalau Bani Israel yang sekarang itu namanya sebuah negara, nama sebuah negara yang bergeseran Palestina yang dihadiahkan Inggris atau apa, ya pokoknya tidak itu yang dimaksud. Di Bani Israel kalau dalam Quran artinya menunjuk Aulad Yakub. Itu orang-orang yang ngicik turunannya Nabi Sinten. Aulad Yakub itu membentuk satu komunitas. Dulu Aulad Yakub ana sing barep namanya Yahuda. Anak turunnya Yahuda itu disebut Bani Israel. Terus kecelok Yahudi. Ini ruang tenamun salah paham. Sebab itu nanti agama Yahudi itu benar karena dulu Yahudi itu hanya menunjuk satu dinasti. Yang salah paham dengan Yahuda hanya menunjuk satu dinasti. Ini ku Aulad Yakub sing anak turunnya Yahuda disebut Yahudi. Karena tidak menunjuk satu agama yang melenceng atau aliran yang melenceng. Istilah ini dipakai Quran sejajar dengan innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara wasabiina man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Sampeyan ra iso takok Gus ana dawuh Yahudi Nasara kok disejajaro innal ladzina amanu. Saya itu dulu pernah ikut diskusi ketika aliran sekulerisme, aliran sekuler itu berpandangan bahwa Quran sendiri mengakui Yahudi Nasrani, terus ngaku dalil innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara wasat. Sampeyan enggak usah salah paham. Yahuda yang dimaksud di ayat itu adalah Yahuda yang masih menunjuk satu dinasti turunan Yahuda bin Yakub. Nasoro di situ juga Nasoro yang masih bahasa Arab. Itu artinya orang-orang yang menolong Nabi Isa. Jadi Nabi Isa ketika terdesak, falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansori illallah. Terus qala al-hawariyuna ansori. Jadi Nasoro itu dari madadul kalimah, dari kosakata nasrun ansor, itu seseorang yang menolong. Berarti Nasoro di ayat itu tidak menunjuk Nasrani Trinitas. Tidak menunjuk Nasrani Trinitas. Sebab itu ayat tadi tidak ada sangkut pautnya bahwa Quran mengakui semua agama benar. Paham? Kamu sama paham ya? Jadi ayat itu tidak ada sangkut pautnya kalau Quran mengakui semua agama benar. Karena Yahuda menunjuk satu dinasti. Nasoro di ayat itu masih murni bahasa Arab. Dari kata Nasrun Ansor artinya yang menolong Nabi Sinten Isa. Sebab itu di ayat itu ya standar saja karena tidak ada masalah pelencengan akidah diteruskan man amana minhum billahi wal yaumil akhir fala khaufun alaihim wa lahum ya. Mereka Yahudi Nasrani alladzina amanu semua nanti masuk surga. Tapi tidak Yahuda yang menunjuk satu agama yang melenceng, juga bukan Nasara yang menunjuk Trinitas. Nah sekarang tentang Bani Israel. Bani Israel zaman Nabi Sugeng yaitu abad 6 sampai 7. Nabi itu lahir sekitar tahun 610 kalau Masehinya.
Gitu, misalnya ini tahun 1400 ini sama likur. Berarti kan terpaut sekitar 600 tahun. Dengan Masehi terpaut itu 600 tahun. Itu tentu tidak mungkin kalau yang dimaksud Bani Israel zaman Nabi, Bani Israel yang sebuah negara sekarang. Kalau sebuah negara sekarang kan baru sekitar tahun 60-an bagi Israel yang sekarang. Baru. Jadi tidak mungkin kalau ayatnya Bani Israel menunjuk Israel yang apa? Sama rasa katut-katut kiai Israel orang rusak ubi di Quran latus itu nabil arti nopo marot. Ya nak pas ayat itu ngelak-ngelak Israel, nak pas ayat ya Bani Israel guru ni'mat allati an'amtu alaikum wa anni fadaltukum ala tidak lorong. Ya nak Israel latus itu nabil arti ngelak-ngelak Israel. Tapi nak ayat wa anni fadaltukum ala tidak lorong. Berarti Ari Saron mlebu ayat wa anni fadaltukum nopo. Mana nak ngaji sing ahli bentrok. Lho tenan. Kula sombong kok ndak ngaji, mergo dilindungi pangeran. Nak boten. Kok boten urusan sombong memang begitu. Kita harus taktik, harus pede, memang begitu masalah. Sehingga kita tahu kenapa duduk masalah. Menjelas. Jadi Bani Israel yang disebut di Quran itu menunjuk auladi Yakub. Nggih, sinten auladi Yakub. Auladi Yakub itu bin Ishak bin Ibrahim. Ini rumah namanya. Yakub niku bin Ishak bin Ibrahim. Nabi Muhammad mintori di Ismail. Jadi mbah-mbah Nabi Ismail terus sinten Ibrahim. Sebab niku kanjeng Nabi Muhammad kalian dinasti Israel. Niku ya seputar misanan mingguan. Yang jelas masih keluarga. Ke Ismail bin Ibrahim, mengke Yahuda bin Yakub bin Ishak bin itu. Sebab itu masalah zuriyah Nabi, istilah Quran teng surat Maryam. Niku wa min zuriyati Ibrahim wa Israil. Wa mimman hadaina wa tasrif. Jadi karena Nabi Ibrahim disebut wa min zuriyati Ibrahim wa Israil. Israil di situ yang menunjuk Yahuda dan Yakub. Ini perlu kalau terangkan. Nah, ketika Nabi Musa sudah berhasil mengalahkan Fir'aun di Mesir Fir'aun sudah tenggelam. Niku untuk khitab kan mengarah ke Baitul Maqdis. Ini ku daerah dinasti nenek moyangnya dulu, leluhurnya dulu. Ini ku Baitul Maqdis dulu adalah tempat para nabi. Jadi kon balik ning mbah-mbah dhisik. Ini ku rupane Nabi Ibrahim. Paham ya? Jadi Nabi Musa balik ke Palestina, niku artinya balik ke kampung halaman. Karena Palestina atau Ardul Muqaddasah adalah dulu tempatnya Nabi. Sebab itu ketika Bani Israel matur dengan Nabi Musa, inna fiha qauman jabbar. Lalu kauman Jabbar itu siapa? Sekarang di PBB itu diperdebatkan, yang paling berhak nempat di Palestina itu siapa? Apa orang Palestina? Apa orang Israel? Sampai sekarang diperdebatkan di PBB di mana-mana sehingga Palestina sama Israel itu sengketa. Karena adu argumentasi sejarah. Melihat sejarah itu bahwa sebelum ada Nabi Musa serombongannya, berarti sebelumnya kan inna biha qauman Jabbar. Ya Musa, bagaimana kami masuk ke Palestina sementara sudah ada penduduknya? Sudah ada penghuni. Wa inna lan nadkhulaha abadan ma damu napa fiha fastab anta rabbuka dan seterusnya. Terus kemudian kaum Jabbar ini siapa? Ada yang mengatakan bangsa Arya, ada yang mengatakan bangsa Arifa dan sebagainya. Itu perdebatan pakar-pakar sejarah. Nah, kemudian walhasil intinya Nabi Musa akhirnya masuk, tapi tidak sukses. Karena sebelum masuk Nabi Musa mengkabundut. Ini rumah tenan sejarah ini. Kabundut. Ketika Nabi Musa kabundut, tonggak kepemimpinan dipimpin Yusha bin Nun, yang disebut dengan kitab-kitab Yahudi Yesua. Makanya jeneng-jeneng Kristen. Jeneng Kristen di Islam mesti bodoh. Samuel Yesua itu jeneng Islam. Artinya kalau orang Islam ya Nabi Yusha bin Nun. Orang Latin benda apa? Yesua, kenapa? Yesua, nanti jadi Joshua. Lalu dia tenan, Yesua itu ya kayak Nabi Samuel. Itu kalau orang Arab santri mau Samuel atau orang Latin mau Samuel itu jadi nama Kristen.
Jadi kita ikut menyumbang kalau nama-nama Islam jadi nama Kristen. Karena kiai wani jeneng anak Samuel, ya wani jeneng anak Joshua. Jadi uga kiai wani Joshua tak pikir ya orang wong Kristen tok sing jeneng apa? Joshua. Kalau kiai Samuel itu kan bukan masalah. Karena itu yang nama-nama orang sakral itu kan nama-nama nabi. Zaman paham betapa dalam sejarah itu disik-disikan sing mengklaim. Sampai kalau ngaji tafsir, ngaji hadis, akan tahu kalau Samuel itu nama Nabi. Yusha, benar ya nama. Tapi ketika umat Islam nggak ada yang berani pakai, sing wani pakai wong Kristen. Itu sawangan itu jadi jeneng Kristen. Samuel benar Yosua. Itu bukti bahwa dalam sejarah itu disik-disikan sing ngeklaim. Ya, nasib yang sial begini dialami Nabi Ibrahim. Orang Buddha Hindu menamakan tokoh sakralnya juga Brahmana. Orang Yahudi Brahman. Wong Islam mergo Nabi Muhammad wong Arab di bahasa Arabno Ibrahim. Para yang ngeklaim sudah banyak, ana sing darani Ibrahim Yahudi, Nasrani, Buddha, Hindu sampai Quran rano maka anak Ibrahimu Yahudiyah wala Nasrani. Lah kenapa sejarah jadi bulat begitu? Ya kan itu tadi Nabi Ibrahim wong Palestina. Nabi Musa anak turune, kemudian salah paham macam-macam lewat proses sejarah yang panjang. Kemudian secara kultural itu kan, wong Kristen anak-anak Abraham, Brahman. Itu ya dari kosakata nggak jauh-jauh dari Ibrahim. Presiden Amerika Abraham Lincoln, suatu disi-disian nggak jeneng. Akhirnya karena jeneng Abraham yang Kristen wakai, orang Ibrahim juga Kristen. Jeneng Samuel yang gone Kristen wakai, kesannya Nabi Samuel apa? Sementara orang Islam mau wani jenak no matur, makruhin, solikin, terus jeneng-jeneng gitu. Nah itu pentingnya. Secara teori itu pentingnya sebuah klaim. Ya pentingnya sebuah apa? Klaim. Enggak melak-melak ke partai bareng jenenge dipampang no sawangan mbah iku melak partai itu. Sing saiki geger. Ya karena klaim itu nanti akan punya pengaruh. Misalnya partai tertentu, terus menyodorkan nama-nama tokoh besar masa lalu. Soalnya tokoh-tokoh itu semelok partai itu. Padahal tokoh itu, partai itu dicek tokoh itu. Makanya benar digugat, berkomisi bulat. Jadi ini apa? Bulat. Paham? Nah, bersama roh sejarah, kenapa Nabi Ibrahim itu seorang Nabi yang diakui orang Kristen, orang Yahudi, juga orang Islam? Karena delalah secara kultural wong Kristen jirakno Brahman Abraham juga sudah banyak. Wong Yahudi ya banyak, wong Islam ya banyak. Sehingga urutan sejarahnya bulat. Makanya sampai Quran apa maka anak Ibrahimu Yahudiyah wala Nasraniyah wala kana hanifan muslim. Terus lalu buktinya apa kalau Ibrahim tidak Yahudi, tidak Nasrani? Biasanya santri paling pantangan ngitung sejarah. Santri senangnya bakas warga neraka. Nak wiridan ini untuk ini pada ngaji. Tapi tidak boleh, kamu begitu terus tidak boleh, harus adil. Harus berani ngomong sejarah. Yahudi Nasrani akhirnya di Quran ditanggali. Kelahiran Yahudi dimulai dari anak Nabi Yakub. Iku ana sing jenenge Yahudi. Kelahiran Nasrani sausé periode Nabi Isa malah jauh lagi. Lah nak ngono salah fatal ketika Ibrahim dituduh pengikut Yahudi. Nak Ibrahim darani pengikut Yahudi berarti padha karo sejarah diwolak-walik, berarti mbah anut putu. Paham? Mbah anut putu. Mulane Quran oleh nyek entek-entekan ha ulai ha sebuti ha antum ha ulai hadattum fi ma lakum bi ilmun falimatu hajjuna fi ma laysa lakum bi ilm. Kowe ngajak adu argumentasi kok kowe nganggo ilmu bodoh, sing Quran nganggo ilmu pinter. Mergo zaman wong Yahudi Medina, niku muni Mas Ibrahim pengikut Yahudi. Terus Kanjeng Nabi diwaris Jibril kandhani wong-wong ahli kitab Medina, cek bintu niki jenenge debat bintu. Ha antum haula hadatsum fi malakum bi. Mereka ngajak berdebat dengan sesuatu yang sangat tidak ilmiah. Sementara kamu Muhammad akan berdebat dengan sesuatu yang ilmiah. Akhirnya diterang. Wa ma unzilatit Taurat wal Injilu illa min ba'di afala ta'qilun.
Lho Taurat ke Nabi Ibrahim dhisik Nabi Ibrahim. Bagaimana mungkin Nabi Ibrahim pengikut Taurat? Sing mungkin Taurat pengikut. Bagaimana mungkin Basim Asari Pak Karno PKS yang dhisik Basim. Itu kan terus repot. Lho ini cerita nih, betapa klaim itu punya efek. Saya nggak anti PKS, klaim. Ini cerita klaim. Ya, klaim itu punya ya bodoh misalnya PKB, sponsor NU, NU gak PKB di sini. Kan di CN. Itu sesuatu diterang Al-Quran. Ha antum haula ihadatum fi malakum fi ilmun falimatu hajuna fi ma laysa lakum fi ilm. Wa ya'lamu antum la ta. Ya karena logikanya itu tadi, wala unzilatit Taurat wal Injilu illa min ba'di. Harusnya orang Kristen atau orang Yahudi tidak pernah nyampur adukkan Ibrahim. Mergo Ibrahim lahir jauh sebelum Musa, lahir jauh sebelum Berarti salah kaprah ketika Ibrahim dianggap pengikut Yahudi. Akhirnya balik ke sejarah. Lalu Nabi Muhammad ke Madinah dites sejauh mana pengetahuannya tentang para nabi. Maksud dites lagi tentang kiblat. Barang Kanjeng Nabi menyatakan kiblat paling dia sukai, paling beliau sukai adalah Mekah. Nabi nate madhep Baitul Maqdis. Jadi sekitar 16 bulan tentara. Akhirnya Yahudi senang. Wah Muhammad muni dia agama tapi siapa? Kebelate si anut kita. Akhirnya Nabi tersiksa, mate nopo. Mergo dene madhep Baitul Maqdis teng Sokroh niku. Jebule dianggap anut nopo Yahudi. Akhirnya Nabi Muhammad Qadenaro taqallu bahwa jika bisamai falanwal yang naka kiblatan. Mat aku ngerti kowe ndelok langit saking kepengenem kowe iku untuk kiblat sing sesuai keinginanmu. Kiblatan sarbe. Jadi kalau Nabi Rino mengizinkan, ya Allah jenengan masjid nawan kok madhep Baitul Maqdis. Akhirnya kalau Nabi dianggap Yahudi. Jadi Nabi apa yang rusak Yahudi Nasrani malah dianggap Yahudi gara-gara kiblatnya paham ya? Mak repot. Akhirnya dua supaya kiblat itu dirubah. Akhirnya nggak pengiran dituruti. Fawal liwat Jakarta Satral Masjidil Haram. Juga saya sih kau madhep Ka'bah. Madhep Ka'bah masalah selesai. Nggak Yahudi terus dicibir. Madhep pepen yang perantauannya kangen keluarga terus nak sholat madhep kawasan keluarga. Mergo Nabi yang Medina yang perantauan. Jadi nak madhep Mekah dianggap kelangenan berkeluarga. Urusan agama jadi kelangenan. Akhirnya tersanaya turun, Nabi bersumpah bahwa saya menghadap ke Ka'bah karena Ka'bah lebih tua ketimbang Baitul Maqdis. Akhirnya Quran turun, Inna awala baiti wudi alinna silalladhi ibak kata mubarakah wa hudal ilah. Ini penting kalau aturangkan, mereka santri itu paling rasa ngomong sejarah. Bener, nah Ibrahim akal usul. Terus ayat fihi ayatum bayinatum maqamu Ibrahim. Bukti nak Ka'bah itu luwih tuwa ning kono ana bekas-bekase Nabi Ibrahim. Lah nak Ka'bah gawean Ibrahim otomatis luwih tuwa timbang Baitul Maqdis. Mergo Baitul Maqdis keceluke gaweane Nabi Musa, sementara Ka'bah gaweane Ibrahim. Lah Musa dan Ibrahim generasine dhisik Ibrahim. Paham ben terus. Akhirnya ayat inna awala baiti wudi alinasi lalladzi dibakata mubarakah wa hudal ilah. Nah buktinya apa nih? Fi ayatum bayinatum maqamun Ibrahim. Sebab itu di Ka'bah yang diabadikan di kawasan itu adalah makam Nabi Ibrahim. Sebagai maklumat bahwa Ibrahim di sini ini. Karena Ibrahim di sini ini berarti Ibrahim tidak pengikut Yahudi, juga tidak pengikut Nabi. Paham? Nah, sekarang pun boleh, suruh itu pun boleh terakaru-karuan masuk ke Mesir, ke Palestina. Selanjutnya saat ini apa itu dikasih? Bangsa Arya, bangsa Palestina, bangsa Israel itu dulu mana? Nah, ilmu begini dulu masih kuat, termasuk yang mengilhami Nazi membantai Yahudi. Karena dulu yang namanya ras, faktor genetik, faktor apa itu menjadi pemicu. Bangsa Arya harus lebih unggul ketimbang bangsa Ariha, bangsa ini harus bantu. Sekarang era modern, kita ini harus bersyukur. Di era modern ini orang sudah tidak bicara ras. Paham? Betul bicara apa?
ras. Angger SDM-nya bagus, kualitasnya bagus, siapa saja bisa mimpin. Orang sudah mulai gak dirunut asal-usulnya. Bahkan negara besar Amerika saja sudah tidak nyoal ini turunan Kenya, turunan apa enggak. Kalau dulu masih, bahkan seorang Nazi saja karena dia Kristen Ortodok itu bantai Yahudi dengan asumsi-asumsi agama, masih pakai teori asumsi-asumsi apa? Makanya sekarang PBB itu kerepotan untuk memutuskan Palestina itu paling berhak Yahudi atau Islam itu kerepotan. Karena pakai rujukan agama dilarang. Karena aturan main PBB nggak boleh hukum berdasar mitos-mitos apa agama. Nggak pakai agama yang mencatat sejarah itu agama. Karena dulu belum ada pakar apa. Ya. Makanya sekarang proposal PBB ininya itu ya Yerusalem, Baitul Maqdis sama tembok ratapan sama Bethlehem itu menjadi kota internasional. Sesuai wong akeh sekarang diputuskan kota apa? Internasional. Tapi setelah diputuskan itu kota internasional, pengelolanya siapa? Ya tetap orang Palestina wis kan berdua. Kabeh kepengin dadi pengelola. Bulat menang. Tapi yang jelas dari ngaji ini sampean tahu betapa Al-Qur'an itu komplit, betapa Al-Qur'an itu sangat akurat. Sehingga runutan sejarah, fase-fase sejarah itu tertuang urut. Nah sekarang PR kita sebagai seorang Islam adalah bagaimana klaim-klaim itu kita minimalkan. Itu tadi kayak Samuel, Yesua, Mikael itu kemudian menjadi nama Islam. Mulanya saya gampang, bareng Michael Jackson masuk Islam, Mbak Kiai ini dibaptis ya jenenge Mikael, karek ngelak jeneng sampai Michael Jackson diceluk apa? Nikah. Jadi Mbak di Jahadat terus namanya siapa? Pertama Dilan Mustafa, ini Asin Mustafa. Itu nanti orang-orang itu pertama Michael Jackson itu pas masuk Islam, Dilan apa? Dia asing, karena Kiai rada modern ya Michael, ya jeneng asal usulnya nikah, Dilan apa? Nikah. Ini penting kalau aturakan, betapa kebudayaan, makanya banyak kayak Sunan Kalijogo berpendapat bahwa Islam itu bisa maju lewat kebudayaan karena kekuatan budaya ini akan mengkaburkan sejarah. Ya saya ini loh, kayak sampean santri puluhan tahun lah. Wes orang-orang nak Samuel jenenge nabi. Hanya karena kebetulan yang pakai nama itu orang-orang Kristen. Itu bukti bahwa kebudayaan sudah mengakar, itu akan mengaburkan sejarah. Sampean ra roh to nak Yesus iku nabi. Rom jo ngaji aku. Mergo wis kesuwen dienggo jenenge wong Kristen. Ya, itu kan bukti bahwa kita harus menciptakan satu peradaban di mana milik kita kembalikan lagi. Jangan milik kita dipakai orang lain. Jadi hak cipta. Akhirnya kalau Indonesia ngamuk di Malaysia, kok kabeh gak pakai nono kok? Malaysia. Ya sudah anak putu kita oleh lali. Nah, makanya terus diwajibkan haji, diwajibkan melihat sejarah. Fasiru fil ardi fangguru maksudnya sejarah harus dikembalikan. Bahwa Palestina dulu ya tempatnya Ibrahim, Mekah juga tempatnya Ibrahim. Sehingga apa kisahnya ketika Yahudi, Nasrani, Islam itu bersatu? Karena dalam sejarah Nabi Ibrahim tiang Palestina, beliau itu punya istri namanya Sarah. Sarah Hajar itu kan dua istrinya, terus untuk supaya tidak cemburu, Siti Hajar disuruh meletakkan di Mekah. Sejarah kan, sehingga Nabi Ibrahim betul Siti Hajar kemudian. Supaya tidak ketemu marunya yang di Palestina. Terus dari Siti Hajar ini Ibrahim tidak ada anak dan Ismail. Nah kalau gitu kota tua itu, ya mesti sepakat kota tua itu mesti Palestina sama sinten Mekah. Mergo Ibrahim kalian Siti Sarah teng Palestina, kalian Siti Hajar teng. Nah, ketika ahli kitab wong Madinah itu pinter-pinter, pakar-pakar ahli kitab, ketika Nabi nyeritakno Muhammad itu Isra mulai Mekah ke Baitul Maqdis. Itu hati kecil mereka percaya karena secara teori kenabian lintasannya itu kalau nggak Mekah ke Madinah. Umpama Nabi di Mi'raj ke Mekah ke Kenya, atau ke Mekah ke Rwanda itu janggal. Mergo ora terang nggone kitab Taurat kalian apa? Dan sampai roh, kenapa Nabi itu kok minal Masjidil Haram, minal Masjidil Aqsa itu ya hanya merunut sejarah, mengulang sejarah. Mbah-mbah Nabi, rupanya Nabi Ibrahim, ya lintasannya ya mana Palestina,
sama budi Mekah. Nah kalau Nabi punya perilaku begitu, orang ahli kitab tidak janggal. Nak ngono Muhammad ya Nabi tenang. Bukti ini bahasannya nak Mekah nggih paling. Akhirnya yang kayak Abdullah bin Salam, kayak Ka'ab bin Ahbar itu banyak yang masuk Islam. Pakar-pakar Yahudi, pakar-pakar Nasrani banyak masuk Islam. Itu yang disebut dalam Quran wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu ladzina qalu inna nasara. Zalika bi anna minhum qissina wa rubbana wa annahum la yastakbirun. Dan akan sangat dekat dengan orang Islam adalah orang-orang Nasrani, tapi yang pakarnya, yang ahli kitabnya. Wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu ladzina qalu inna nasara. Zalika bi anna minhum qissina wa rubbana wa annahum la yastakbirun. Sampai tekan dua ida kami rumah unjila ila rasuli taro ahyunahum tafidu minat jam'i mimma arafu minat. Ketika orang-orang Nasrani sing pakarnya melihat kriteria Nabi, melihat nu'utun Nabi, sifat-sifatnya Nabi, terus saya ini kok ngaku Nabi wong Mekah turunan Ibrahim dolanan yang paling itu mulai percaya. Wes bar itu kemudian mereka sowan Nabi terus diwacana Yasin. Diwacana Yasin, wa riwayatin diwacana Tuhan. Terus mereka bilang ma asbaha hadza bima unzila ala Musa. Betapa miripnya kitab ini dengan apa yang diturunkan padamu Musa. Akhirnya taro ahyunahum tafidu minat dan mereka menangis. Terus mengakui Nabi Muhammad sebagai nabi. Paham? Sehingga lewat ngaji ini sampai menjadi tahu kenapa tiga agama ini pernah begitu dekat. Nggak pernah begitu Lah kemudian tiga agama ini hancur, itu karena lewat simbol-simbol atau surah-surah yang menyesatkan. Tadi ketika orang Kristen tahu-tahu pakai simbol salib, di mana digambarkan seorang Yesus disalib. Orang Yahudi pakai simbol kerabian, orang Islam pakai simbol juga. Nah, kalau sudah gitu itu repot. Akhirnya ada iman dengan hakikat, tapi iman dengan simbol. Akhirnya sama orang Islam harus juga rompati soleh. Jadi akhirnya orang Islam oleh gaul celananan trendy ini repot. Ukuran berbeda juga besar. Nara jenggoten sawangan itu gak ngakoni sunah Rasul. Kan terus sunah Rasul ora digodhog. Niku anak bojo sunah napa? Wong niku digodhog bojone terlantar. Oh itu repot, namun simbol-simbol itu repot. Tapi lewat tadi ini sampai akan tahu betapa Islam, Kristen, Yahudi itu dihancurkan oleh simbol-simbol itu. Karena kemudian tidak ada dialog. Nah, coba teman pikir. Semua orang Kristen itu meyakini kalau Isa itu mati disalib. Kenapa begitu? Karena mereka sudah punya simbol permanen bahwa salib ini adalah simbol Nabi Isa mati di. Jika ketika Islam mengoreksi bahwa Isa itu tidak Tuhan, matinya tidak disalib, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha. Itu sudah susah karena sudah kadung ada simbol bahwa ini disembah matinya ini. Paham? Wis disimbol repot. Ya, makanya banyak orang-orang ulama yang ekstrim itu mengharamkan simbol karena simbol itu sekali salah, kita akan berkeabadian. Akan apa? Berakhir. Makanya terus Islam mengharamkan semua bentuk patung, semua bentuk simbol. Saking ekstrimnya sampai sekali Sayyidina Umar. Sajaratul Ridwan itu satu pohon yang dulu dipakai Baiatur Ridwan. Itu era Umar jadi khalifah itu ditebang. Kesawangan itu simbol Nabi tahun kono. Jadi wong dungo nak ning pinggir kono gak marem. Akhirnya Umar resah. Pangeran ning omah yo ana ning ndi ana kok dungo mesti maksa ning kok. Watak yang disebut Umar yang melepuk, nah urusan tauhid ini paling kaku. Angger ana wong kiri Ka'bah ndonga nganti nangis. Nah Umar malah komentar. Terkenal angger Umar nganggo Hajar Aswad, alim tu anaki hajarun la taduru wala tanfa. Walau la anni ra'aitu Rasulullah qabal tuki ma qabal tuki. Aku ngambung kuwe tapi ora berarti nyakine ke manfaat sama darat. Ngambungku mergo ana nabi ngono ae. Sampeyan kasih saiki nak wani ngomong ngono, bengkolan wong akeh. Milih donga suger, milih donga nyaur utang.
Itu karena itu dulu sejarahnya itu panjang. Nah, ini ben sampean ngerti. Ketika Bani Israel yang ikut Musa disuruh kembali ke Palestina, itu namanya tidak invasi. Benar, namanya tidak invasi karena orang Israel adalah asli penduduk Palestina karena mereka turunan Ibrahim. Berarti saat mereka di Mesir jadi budaknya Fir'aun, setelah menang itu namanya pulang kampung, tidak apa? Invasi, tidak jajah karena orang Israel adalah turunan Ibrahim. Gitu, Yahuda kan bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Yahuda kan bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Paham? Makanya ketika disuruh kembali ke Palestina sebetulnya mereka adalah penduduk asli. Cuma karena lama mereka hijrah ke Mesir karena diperbudak Fir'aun sudah kadung ada yang nempati. Nah ini siapa? Kila itu orang Ariha, Kila orang Arya. Kalau di buku-buku sejarah namanya bangsa apa? Arya, bangsa Kan'an. Kalau bahasa Latin dia menyebut bahasa Kan'an. Karena dulu anaknya Nabi Nuh bangsa apa? Sembur, santri paling rasa senang tidak ngomong sejarah, rahasia. Tapi daripada senang nggak paham, kenapa Quran nerangno ini? Aku nulung bencana paham, kenapa ini dibahas? Kenapa kok Mesir dikon mulainya di Palestina? Kenapa Nabi Muhammad kon madhep Baitul Maqdis, bariku pindahnya madhep Ka'bah. Iku nunjukno nek bener-bener dawuh pangeran bener. Anit tapi millata Ibrahim apa? Iku faktane Ibrahim yo tau madhep ning Baitul Maqdis. Faktane meneh Nabi Ibrahim sing bangun Ka'bah. Jadi saat Nabi Muhammad punya dua kiblat itu min alamatin nubuwah. Termasuk alamat kenabi. Makanya Ka'ab bin Akbar ketika dia masuk Islam ditanya, apa yang menjadikan kamu yakin kalau Muhammad Nabi? Wa annahu shalla ilal qiblat. Dan termasuk ciri utamanya Nabi, ciri utamanya adalah pernah sholat dua. Dan adalah Nabi nanti sholat pada Baitul Maqdis setelah 16 bulan pindah Ka'bah. Sehingga pakar-pakar kristologi cara ini, pakar-pakar kekristenan, bising penginjil terus yakin, nak Muhammad itu Nabi tenan, termasuk titenane wa annahu shalla ilal qiblat. Kalau kita sing Islam ya apa? Kan ya paham ora tersiksa. Biasa. Ya karena masalah itu, hadun nafsi kita ini kuat. Jenenge ape kaji pikirannya yang multazam juga mustajab, utangnya akeh besar, urung dibujuk rapi. Nah santri kepen kepupu pikiran itu duit. Jadi ora mikir sejarah iki ora penting multazam juga nah atine tak karung gak bisa ngomong nopo. Ya kapan kita menghormati Islam aturannya kemproh ini kan? Kemproh. Ini aturan pelanggar. Tidak boleh begitu, tidak boleh. Ka'bah itu tetap fi ayatum bayinatum maqamun apa? Kalau itu untuk mengenang perjuangannya itu. Nah, mohon rasakan. Jadi ini buatan juga. Terus menyangkut ahlul Korea. Mereka diterangkan ada sebuah perkampungan. Di mana karena pengikut Yahudi ini masih tradisi Yahudi. Mestinya nak Jumatan kan dina Jumat orang Islam. Nah, Yahudi dina Sabtu. Orang Yahudi disebut hari Sabat. Hari Sabat itu hari sakral, di mana orang itu tidak boleh aktivitas. Nah, orang oleh aktivitas, delalah pangeran muji. Nak Sabtu itu iwak-iwak. Jadi ning pantai paling pinggir lah niku iwak kadang melimpah ikan melimpah. Nak orang Sabtu orang melimpah. Akhirnya tertarik, akhirnya berburu di Narawa. Ini cara teori ilmu tasawuf bahwa setiap sesuatu yang dilarang itu mesti menarik. Itu sama dengan di Mekah. Di Mekah itu sudah jelas-jelas seorang muhrim nggak boleh berburu. Tapi layak duluan nakum wau dari minasoidin apa tanah luhu aidikum warimahukum liya'lama wau mayakofuhu apa. Justru saat-saat ihram itu banyak burung merpati yang mudah didapat. Tanah luhu aidikum warimah, mudah didapat tangan, mudah didapat pakai tangan. Layak duluan nakum wau bisai minasai di tanah luhu aidikum warimah. Paten barang nak dilarang itu mudah didapat. Kue berbuju jagungan angel tentreme, tapi nak film itu gampang itu sunai pengiran. Tentrem berbuju itu angel, tapi nak selingkuhan gampangnya rakaman. Terus pengiran itu sunai tadi.
Pancen gawe barang nak haram, iku mari tentreme napa? Ati. Niku jenenge coba. Napa? Coba. Wis ora usah kok protes menyang pangeran kersane ngono. Jadi layak duluan nakumuwah bisa inna sayyidi tanaluhu aidikum napa? Warima. Begitu juga tenggene wong Yahudi. Wayo malah itu nala tatihim angger radina setu iwak teko. Sudah balik cerita wong Yahudi. Yahudi pinter-pinter, pangeran tidak adu cerdas. Akhirnya buat setu iwak wae. Wong Yahudi gawe kanal-kanal. Jadi di saluran yang sungai gawe kanal-kanal. Terus dikei jari. Wah, iwak dina setu kadung masuk ra iso metu. Tapi dipuke akal. Ketika Nabi takok, "Lho, lah kok berburu?" Mboten mantet lho. Mbok dicekel tok ora dicipo, maksudnya dijebak tok ora dicipo. Jupuke dina napa? Ah. Pangerane dijak pinter-pinteran. Apa ya? Yahudi kok Nabi Abu Nawas kabeh. Abu Nawas itu diloroi kancane kalau hujan kok melari. Abu Nawas, hujan itu kan rahmat Allah. Kalau kamu lari berarti lari dari rahmat. Jawab Abu Nawas, daripada minjak rahmat. Harga agak melayu artinya minjak kok. Ya repot, melayu kok rahmat juga. Injak rahmat. Kamu ya mesti ngene pikiran pakai. Juga kiai sing gelem nampa duit sifat kan. Dadi bang wong nakal malah digo nakal. Dadi kiai ra manfaat. Untuk teke pasal-pasal niku. Muga-muga disepuro pengiran. Oh, ini darah Yahudi jadi. Yahudi itu macam ni, paling iso ngakali melincik. Zaman Yahuda mateni Yusuf, niat mateni mas. Ini pun pinter, ora lugen. Pak Yusuf ning omah terus, bocah sekali-kali bermain. Nartak wa nal'ab wa innalahu laha. Nartak itu lah. Dari bapaknya qala inni la yahzununi anta tabubihi wa aqafu ayatul dzikru wa antum anduna kok kopi. Gue nak dolanan yang alas nang dipangan serigala. Gue adik dolanan, adik mbok dibeno dimakan apa? Tapi kalau lain akal dzikru anakmu usbah. Wah, mangani dipangan serigala kita dia tersinggung. Masa kita kelompok besar kalah ben apa? Serigala. Boten. Akhirnya walhasil, padahal niatnya dirunti, niatnya wis dipateni. Tapi Yahudi itu sebuah bangsa paling religius. Di kulon termasuk uang yang seneng Yahudi. Bangsa paling religius Yahudi. Ngendikane ulama-ulama tafsir belum ada bangsa yang religius kayak Yahudi. Jadi uteknya tetap jalan. Ngakaline uang di jalan terus. Tapi religiusnya di jalan terus. Kayak mirip partai-partai Islam ini, ya tetap menyuarakan Islam. Salah ya terus, tapi ya tetap menyuarakan Islam terus. Sebab itu ketika mereka ngutusno, saiki Yusuf pateni ae. Mergo nek Yusuf wis dipateni, kasih sayang bapak kita hanya ke kita. Yakhlullakum wajhunapa adi. Tapi dene religius, wong religius wa takurung ba'di kauman salih. Bagi aja kan, dua tertompo kok istighfar. Jadi ojo terus lagi tompo, tetap ditompo kok istighfar. Kok peluang. Tapi tetap batakun ba'di kauman apa? Salih. Enggak soleh meneh. Jadi cara wong nakal ya rasa anose engko istighfar soleh meneh. Penting wis ora rasa. Wong yang mesti kok kok iso pateni. Nah, dosa. Ya bariku aku menjadi komen apa? Bariku ya jadi wong tok. Itu bukti bahwa orang Yahudi itu tidak ingin jahat-jahat amat. Ya jahat, tapi bariku kepengenan tobat. Itu sebelum membunuh itu sudah dirancang buat aku menjadi komen apa? Nggak ngirit santri. Wong soleh kita kan ngono, kon ninggal nakal waktu, ya tetap nakal tapi bariku kapok. Jadi karepe ya untuk nakal, tapi ya untuk kapoke ditobati pangeran. Walah terus kemen untuk kabeh ini kemen apa? Akhirnya walhasil tidak jalan. Baru dikembangno ning gone sumur. Dari qala qailun la taqtulu Yusufa wa alquhu fi ghayabatil jubbi yaltaqit rubah. Itu menunjukkan bahwa bangsa Yahudi itu bangsa religius. Jadi Yahuda, ojo pateni, kegeden, dosane mateni kegeden. Santri seneng ojo ngati dino kegeden. Tapi tetap gede, gitu repot kan.
Iku kaya wong Yahudi, mah dosa gede, tapi nak blas yo mah. Kok nak blas udah sikone ra ora rasane. Nak gede mesti, mergo ekstremen. Misalnya di musuh mata ini mah, tapi perang ganggu ya mah, kan ra lego. Lah, kok itu minggu latak tulis itu bahwa aku ya badil jibiyal tapi berubah di saya. Iku api ya udah. Ojo pateni, cemplung wae ning sumur. Iku wae ben dipethuk wong. Dadi dene jadi harapan Yusuf dicemplung kok ora sing medhot iku wis apik. Ora kok berharap mati ora ya takidu. Bak bisa ya. Paham? Jadi orang Yahudi itu sampai sekarang pun itu masih bangsa yang religius. Mereka tidak ingin memusnahkan Islam, itu tidak ingin. Mereka itu paling takut besar-besar. Sama seperti kita orang Islam juga takut melakukan besar-besar. Orang Islam kabeh nak akan mateni Yahudi Nasrani tanpa sebab tetap mau. Mereka takut, jangan-jangan itu dosa. Paham? Nah perang lain ya, perang itu kan berhadapan-hadapan, harus terjadi saling bunuh kan kalau perang. Yang membunuh sepihak kayak bom bunuh diri kayak apa, mesti tidak gampang. Nah orang Yahudi ternyata begitu, jangan bunuh. Latak dulu, mau cukup al-quru fi waya batin. Cemplung ning sumur iku wae dek berharap yal takdir berarti saya. Semoga ada yang menemukan. Soal hasil lagi sing ketok akal buluse kan berarti cemplungno lambine digawa terus dioles-olesi disirami dalam darah kabeh. Soal hasil terus itu pinter mulaiin pinter drama wajah abahum isa'ai yakun. Qalu ya abana terus satu sini. Inna dhahabna nastabiqu wa tarakna Yusufa inda mata'ina fa'akalahu dia. Wa ma anta bimu'minin lana wa kunna nabo. Pokoknya gue nangis tuh mulai kok dalam sih gue nangis. Pinter gamane sih. Bapaknya kan kira-kira apa kok nangis. Niku kalau pas dolanan asik, coba Yusuf dipangan apa? Buktinya kelambine berdumuran apa? Tapi jadi sak pinter-pinter maling itu tetap orang salah. Bapak yang lirik jebule ana lumuran darah tapi nak klambine ora tua. Jadi akal wis bulet lagi kadang iki salah. Nabi Yakub kan gagal nak dipangan terus dia klambine apa? Lagi ana darah iki klambine gak. Akhirnya Nabi Yakub pede qala bal tawarat lakum anfusukum amr mesti akal-akal. Ora arang-arang kejadiane dipangan apa? Serigala. Sifat berjamil wawal mustahil alamat kasih. Itu menunjukkan bahwa agama itu lebih baik ketimbang tidak beragama. Mana wau pulau bakasnya. Indonesia itu negara Pancasila. Kita harus bersyukur karena agama apapun kita tidak cocoknya itu masih lebih baik ketimbang tidak beragama. Orang Yahudi karena beragama, mereka masih punya urutan-urutan mana dosa besar, mana dosa menengah, mana dosa kecil. Orang Kristen karena beragama masih punya ketakutan dosa. Tapi kalau sudah tidak beragama tentu tidak ada yang ditakut. Coba sekarang makanan yang mengandung bahaya itu jarang dari Amerika, dari Eropa, mesti dari negara komunis. Paham ya? Karena orang beragama mesti andaikan lolos dari pemerintah masih takut Tuhan. Misalnya makanan bermelamin atau berapa rata-rata dari negara komunis. Jarang dari negara Kristen atau Yahudi karena orang beragama mesti dari dosa. Buktinya ya udah, dia ada godengnya tak ngamet dari Yusuf nak mata ini mau kegedean dosa pengantin apa? Mata ini, ya dosa ini sedengan sampai apa? Ya kalau Islam kan masuk pantas lah. Nah ini kegedean, mau ada yang sedang tok syukur. Ini mesti dipikir, kelasnya ini mesti misalnya korupsi yang ngomong. Wah, yatim, kegedean di sana. Jadi sehingga pengurus anak yatim tak korupsi. Tapi itu negara juga. Jadi mikir. Ya, tapi korupsi itu juga urut-urutan. Di sini fatal, di sini setengah apa? Itu ciri orang beragama. Ciri orang beragama itu di perhitungan dosa. Sebab itu Indonesia zaman Pak Karno, Kiai Maksur, Pak Nasir tetap bikin fondasi negara ini. Saat bikin UUD 45 bahwa negara ini melarang paham komunisme ateisme. Yang dilarang itu pokoknya yang tidak bertuhan. Kenapa begitu? Karena asal bertuhan itu mendingan jauh itu dosa. Bicara itu paham.
Karena kalau sudah ada beragama itu, sampai ngekei formalin, apa, itu kan nggak urusan orang di pangeran kan. Namun beragama kan jadi pangerannya. Paham ya? Lewat sejarah ini sama akan tahu betapa tiga agama ini pernah mirip dalam proses sejarah. Kemudian kemiripan ini hilang justru lewat simbol-simbol yang tidak penting kayak lewat salib kayak itu namanya yuharrifunal kalimah min ba'di mawadi. Itu sudah trek agama dibelokkan, jalannya sudah dibelok. Nah itu mesti lewat simbol. Mulai dulu yang kayak gitu lewat apa? Simbol yang diimani. Sudah akhirnya kejadiannya sampai sekarang. Ya sekarang yang dialami Nabi Muhammad itu ada periode tahrif. Setelah periode berubah terparah sama kayak kasus itu tadi kayak pergantian Lukas mafia terus soal sudah karu-karu. Islam sendiri juga mengalami gitu kayak ada Syiah ada macam-macam. Ahli sini aliran sekte-sekte kayak Kristen yang alami Yahudi yang alami. Lewat itu semua kita akan tahu bahwa kemudian sejarah-sejarah yang sudah campur aduk ini terus kemudian kita hanya pakai Islam paling minimal. Ini disebut Nabi dunia Islam ala khamsin musyahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Niku fatwa ulama yang ijma bahwa Islam itu hanya butuh 5 hal, yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa, kalau mau. Saya sering ditanya sama orang-orang, Gus, apakah Islam wajib mendirikan negara Islam? Saya jawab tidak wajib. Kalau ingin boleh, tapi tidak wajib. Islam itu hanya butuh syahadat, butuh zakat, butuh puasa. Keinginan bikin negara Islam itu psikologi mayoritas. Kalau kalian ingat, keinginan bikin negara Islam itu psikologi apa? Mayoritas. Karena kita di Indonesia mayoritas Islam, ingin kita Indonesia berjalan sesuai hukum. Tapi andai kan kamu, misalnya Mustafa, urip ning kene. Kepingin dia negara Islam, jadi Mustafa pindah Irian Jaya. Mesti wiridane selamat tradisi. Hanya orangnya sama, cara berpikiran beda, cara berperasaan beda. Itu bukti bahwa keinginan bikin negara Islam itu murni psikologis. Saat kamu di Jawa, ininya bupatinya Islam, gubernur Islam. Karena kamu di Jawa merasa mayoritas. Masuk Bantul di bupati ini orang Kristen. Tapi andai kan kamu hidup di NTT, wongnya bodoh, ya orang itu. Orang yang sama, yang cara berpikir begitu, terus urip ning NTT atau ning Irian Jaya. Wes Kristen nak penting gak ngarang sholat mesti begitu. Paham ya? Itu bukti bahwa perasaan ingin bikin negara Islam itu perasaan setelah kita saat kita minoritas, zaman kayak Nabi di Mekah atau kita hidup di Amerika, di Eropa atau di NTT, perasaan kita yang penting sholat. Ika podo kowe di bojo zaman melarat penting bojo ra goyengan burit. Zaman sugih kuwatire beda, penting gak selingkuh. Sing wedok kuwatire wayo, itu kan murni perasaan. Sebab itu sing dikembangkan MUI sekarang yang MUI Indonesia itu penting umat Islam ya dunia Islam loh. Alhamdulillah. 5 hal ini tidak bisa ditawar. Selain itu kayak kebutuhan bikin negara Islam, kebutuhan syariat diakui negara dan sebagainya. Itu pernik-pernik yang kita butuhkan, tapi tidak asasudina, tidak dasar bangun. Sama ada omongan, butuh bangunan dasar sampai atap ya sudah. Yang itu mau butuh lemari, jandelan kerambi dan sebagainya. Tapi itu tidak akan menjadi binaul Islam, tidak akan menjadi bangunan apa? Islam. Bahkan di hadis Muslim lebih sorry lagi, ketika Nabi Dawud begitu, ditanya sama seorang Arabi. Sama lihat lagi nanti di hadis Muslim. Ya Rasulullah, hal alaiya ghairuhunna. Pokoknya pangeran wajibno sholat 5 waktu. Sung bisa takok, ya Rasulullah, hal alaiya ghairuhunna. Enggak ada yang lain ya Rasulullah. Orang sholat 5 waktu. Wong datar wong itu langsung sumpah, wa wala azizu ala dzalik wala anfus. Demi pangeran, kula sholat tak 5 waktu, gak luwih gak kurang. Mau dari sholat biasa dia. Wah tenang. Kalau termasuk ulama pengaruh mazhab itu. Mazhab Arabi, jadi dia Arabi, tapi cocok kalau ini orang Arab. Terus foto Ramadan. Wong desane muni, ya Rasulullah hal alaiya ghairu. Enggak ada yang lain, enggak. Demi Tuhan, saya juga tidak akan menambah, juga tidak akan mengurangi. Jadi saya mau foto sunat kalau mau benar-benar Ramadan dong.
Akhirnya sausé Nabi nerangno jawab terus tidak. Terus wong iku muni fa wala ajidu ala dzalika wala anqus demi Tuhan saya tidak akan menambah, tidak akan Tapi Arabi lho wong bisa. Tapi saya seneng maksudnya cocok karo aku lho, kalau pribadi. Kalau ngamali tak kayak mulang barang, zaman kurang amal. Akhirnya Nabi ketika orang itu sudah pulang gitu dari Nabi, akhlaha in sedekah. Ya sudah dia akan sebagai riwayat gua dakhalal jannah. Dia cukup masuk surga dengan itu. Itu menjadi bukti bahwa Islam yang 5 itu yang pokok. Nah kemudian Islam mewajibkan jihad saat kondisi negara misalnya melarang orang sholat itu beda. Kita wajib angkat senjata. Misalnya sebuah negara memutuskan orang nggak boleh sholat, orang nggak boleh melakukan aktivitas keislaman. Itu baru Islam mewajibkan jihad. Itu karena waman azlamu mimman man amada jidawa ayizkaro fi hasmuhu wa ta'ala ya itu kita mengalami satu kondisi di mana masjid dihalang-halangi untuk dipakai tempat sholat. Nah itu sudah harus jihad. Jadi jelas urutannya aturannya Islam itu tadi keinginan punya bupati Islam, gubernur Islam. Setelah kamu teliti ternyata itu keinginan mayoritas karena kita mayoritas Saat kamu misalnya madun urip ning Thailand, serah kepengen ning DPM Islam, kok ngani ngono? Kowe urip ning Amerika, orang arah kepengen presiden Islam kok ngani ngono? Kepingine mau salah. Itu bukti bahwa keinginan sing aneh-aneh itu bawaan psikologi, paham ya? Bawaan apa? Psikologi. Paham ya? Bawaan psikologi sebagai mayor. Jadi sampean kudu iso mikir mana kebawaan Islam sebagai syariat, mana bawaan psikologi sebagai kita manusia. Paham ya? Makanya harus tegas aturannya. Ya karena itu tadi 3 agama ini ternyata punya pertalian yang kuat. Kemudian dibelokkan oleh simbol-simbol. Paham? Menjelaskan. Wa is qalat ummatun minhum. Wa itu akun bin atofno ala itu ngatas itu kobel sedang ibadah. Wa itu kolat. Jadi mungkin penting ini kaitannya dengan MUI, BSP ini. Jadi mungkin ayat ini pas sitok MUI, sitok apa? Pas ini ayat. Jadi wong taruh kemungkaran kemungkinannya telur. Wong taruh kemungkarannya telur. Kelompok pertama bergabung. Paham ya? Kelompok kedua niku yo ora melok, yo wani nglarang. Terus kelompok ketiga, hasil wong itu biasanya ora melok, yo ora nglarang. Ora melok, melok. Ini mesti telur, mesti ra iso ora wis. Kelompok sulusun mesti melok bergabung. Sing sulusun yo ora melok bergabung, yo wani nglarang. Sing sepertiga terakhir ora melok, tapi yo ora ngloro. Iftara qatil Korea akhlatan. Mesti dadi kelompok telur. Wa in akun ala iskoblahu qalat ngucap sapa umatun sekelompok mindum saking wong akeh 5 krana apa tasubbu wa 5 tan halimana 5 krana apa tasubbu niki sodaya 5 krana apa tasubbu berburu sira wa 5 lan krana apa tan nyegah sira 5 mari wong nak kang nyegah sapa man wa in qalat ummatun mindum. Ini buatan penting tafsir Imam Suyuti karena orang boleh mentafsirkan sepihak, boleh. Mungkin saat terusnya wonten keterangan khilaf. 5 krana apa tak ibu ngandani sapa sira kabeh kauman ing kaum. Wong sing karuan salah mbok kandhani lha apa? Wong Allahu ta'ala muhliku bakal rusak ning kaum apa alfibu azaban. Dadi atau bakal iso sapa apa azaban kelan siksa sadidan kabeh. Wong karuan wong nakal mbok kandhani. Sing ngandani ben pangeran dhewe, mbok delok sak disiksa pangeran. Ketika mana FPI dikandani NU, apa bukan dani? Ungkaruan wong salah apa bukan? Tapi nak itu bener sing ngandani, kok ngandani ben nuduh beda, ngono sampean protes. Berarti wis ngandani ben nuduhi. Nak ngandani ora ngerasa salah. Lah nak nuduh yo mbok walah, iku masalah ngandani ora masalah nuduh. Kalau padha matur sapa sing gelem ngandani, mau idaduna utawi nasihat kita iku maksirotan iku krana gawe napa persaben gaya alasan itu hal sing dari khobar yang dimana hal. Nah tabiru itidar kita pihak lan mau itu. Ila rabbikum maring pangeran sira kabeh.
Li alamin sabar supaya ora den nisbatno kita ila taksirin maring pepeko fitar nahi ing dalem ninggal nahi mungkar. Wal alazum menawa te wong akeh ya takuna itu takwa sapa wong akeh aseda ing berburu. Fala mana tu mongko semangsane padha lali sapa wong akeh taruh itu tegese ninggal sapa wong akeh maring perkara biru kang dene eling sapa wong akeh itu tegese dene eling sapa wong akeh di iklan. Falam yarji mongko ora gelem bali sapa wong akeh anjene mongko nyelapno ta. Aladina ing wong akeh sing kang padha nglarang sapa aladina anisu sanging kaelian. Wa qanalan ngalak kita aladina ing akeh tulamu kang padha dolim sapa aladina bil tidak kelawan. Ngani ngoyo biada bin lan siksa ka isin kang bangker sadidin. Bima sebab perkara kang ana sapa wong akeh. Iku yak suku nafasik sapa wong akeh. Falama atau mongko semangsane sombong sapa wong akeh takabur sikse sombong sapa wong akeh antar kima sanging ninggal perkara. Nuhu kang den cegah apa anu saking nuhu kang den cegah apa ngakeh anu saking mak kulna moko matur ing seneng marang ngakeh kuno ana sira kabeh kira datan niku kira da iku kaya kethek utawa kethek terserah sampean maknani khosina kang ina kabeh so ngirina sina kabeh. Nah Imam Mujahid ini kula cerita ilmu ini tulis Imam Mujahid itu murid Ibnu Abbas. Itu beliau itu termasuk orang yang enggak percaya kalau Allah pernah masuk. Sehingga semua ayat yang tentang masku niku ditasbih. Ngene-ngene. Misalnya kasusnya ini, wajah alamin humul kirodata wal khonazira wa abadat atau kayak ini kuno kirodatan khosi. Allah tidak punya sejarah benar-benar melakukan masku. Kalau Yahudi disulap jadi ketek. Ya ora tahu ana sejarah benar-benar wong sing melanggar disulap jadi ketek, jadi celeng, jadi apa. Itu semuanya bentuk tasbih. Dalam bahasa Arab disebut apa? Tasbih. Ini kalau orang Jawa, orang lakal banget. Oh asu. Ini kan orang asu tenan nih. Kalau orang bedik banget, orang Jawa lah, oh celeng. Orang mereka celeng, redaksi ini waktu itu apa? Celeng. Tapi maksudnya kan koyak celeng, cuma koyak itu dibu. Itu cara Imam Mujahid. Kadang Imam Mujahid itu muridnya Ibnu Abbas. Sebagian ulama darani bahwa kejadian itu pernah nyata. Artinya ada sekelompok orang yang karena melanggar kepasut jadi ketek jadi jalan. Itu pun ngendikane Nabi teng hadis sahih itu hanya bertahan 3 hari. Allah tidak punya tradisi ketika orang dimasku kemudian punya keturunan. Allah tidak punya sunnah orang yang dimasku dirubah bentuknya kemudian punya apa? Keturunan. Ini teng hadis sahih. Ya karena dalam teori Islam kullu mauludin yuladun apa? Alal fitra. Orang pasti suci. Kalau dia punya keturunan kan sakake anake, orang baru dosa kok melok nanggung. Kalau kalau baleni. Sehingga ayat-ayat kayak ini itu sampai tidak usah berpikiran ada periode di mana wong jadi ketek. Apa Darwin terus akhirnya turunannya terus jadi manusia ini lewat evolusi. Darwin lucu. Nah evolusi sukses saya itu serama ketek. Mungkin evolusi kabeh. Ketek itu pakai berarti evolusinya rata sukses. Mestinya tambah suwi tambah sukses. Nyatanya saya itu ketek itu pirang. Alasannya itu keteknya enggak jenis yang sekarang, jenis yang mirip manusia. Nah ini ora ketek manusia itu kok repot, sebenarnya kok repot. Lah jenisnya mirip manusia, ora karanane ketek manusia. Sebenarnya kok repot, teori kok bulat ra karu-karuan. Kono kula dieling. Daerah Genggulau daerah fanatik Islam. Gurunya percaya teori Darwin. Orang siswa kan siswa daerah santri. Apa kalian percaya teori Darwin? Percaya Bu, ikut saja turunan ketek kita ndak. Gurunya terus kapok. Mergo, ya kita tidak percaya tetap turunannya orang loh. Ibu yang percaya saja turunannya apa? Udah, tuwapok percaya teori Darwin. Ya ibu saja yang percaya itu turunannya apa? Kita tidak percaya, kita keturunannya menu. Payah. Kuno ana sira kabeh kira datan dadi kethek, khotiin akang tuna kabeh. Nah, manane sampeyan ya oleh kaya kethek atau kethek. Yang jelas kalau Imam Mujahid itu tidak percaya itu. Karena Allah tidak punya tradisi mas. Saudina alaihina kabeh pakanu mongko ana sapa ngakeh iku dadi kethek. Sampeyan percaya ana masu tak pikir ra krono maca kitab akeh. Sering ndelok film susah. Belum sering didebat santri-santri. Tapi Allah kan kuasa, Gus. Dadekno wong disulap dadi kethek, dadi jeleng. Ya nek kuasane kuasa.
Tapi kue percaya iku apa krana saking sinau kitab apa krana seneng ndelok film. Susana. Kita ini kadang kan campur aduk. Jadi percayaane ora krana ilmiah, sering ndelok film, nang niku sering, misalnya sering ndelok film Mak Lampir, ndelok film Susana. Akhirnya nganggep wong kesulap-sulap kan dia. Jangan-jangan percaya kita itu karena keseringan kejejali film-film itu. Padha ke bayangno setan itu terus koyo ngene iku mergo sering delok karikatur tapi delok novel. Ya kan sama seperti bayangno Kali Jogo nganggo ngono iku. Sebelum jadi miswar ning film. Siapa yang jamin nak Kali Jogo macake ngene? Lah ini kita ilmu kita kan campur aduk. Film itu yang mubalek ilmu mubalek itu yang jadi akurat pokoknya mbok cocoki doyan kan repot. Sebetulnya jauh sebelum itu Imam Mujahid sudah berpandangan Allah tidak punya sunnah memaksu sampai begitu tidak punya sunnah. Paham ya? Ya tetap hatinya saja yang kayak kira jadi tasbih semua. Paham ya tasbih semua. Jadi misalnya ya kayak orang Jawa kalau kaku hati kan asu itu maksudnya orang itu kayak asu celeng gitu. Maksudnya kayak ya kok kena mantel ke bujung itu menuso orang menuso. Ya kawan bujung menuso kok tidak. Itu menuso tau ora? Menuso. Orang menuso kan setan dan sebagainya. Nah itu kan bukti emosi saja. Ungkapan apa? Emosi. Dan itu yang diikuti Imam Mujahid. Nah ada ulama yang mengatakan, kalaupun ada ulama yang mengatakan ada masfu itu tidak bertahan 3 hari dan pasti tidak punya turun. Dan hanya bertahan 3 hari dan tidak punya apa? Turun. Kalaupun ada ulama yang mempercayai ada masfu, yang percaya ono rubai wong namun berjalan itu 3 hari dan tidak punya keturunan. Karena dalam Islam adalah kulu mauludin yuladun ala fitra, anaknya langsung suci. Jadi kalau punya turunan nanti efeknya kan anaknya tidak suci. Paham ya? Jadi sampai nama anak ini terserah. Kuno kira datang kos ini sohirin leksino kabeh. Fakanu kamu kono sopong akeh hai guru kok kira dah. Wahai kami ciku tafsirun iku tafsir 5 bareng perkara pegawai sedurunge. Sekolah dawuh sapa Ibnu Abbas. Ma adri ora ngerti sapa ingsun, ma ing perkara faala kang lampahi sapa Allah diukur sapa iklan kelompok asta kita ingkang menang. Jadi kan ada 3 kelompok, yang satu ikut bergabung kemaksiatan, yang satu tidak dan berani melarang, yang satu tidak ikut bergabung juga tidak berani melarang. Namanya al-firqah asal kita yang diam, tidak ngambil sikap. Itu Ibnu Abbas ngendikannya aku ora ngerti. Kelompok yang itu diapakan oleh Allah saya tidak tahu, kata Ibnu Abbas. Qala dawuh sapa Ikrimah Imam Ikrimah. Lam tuhlak ora den rusak sapa firqah. Lian karena saat temen firqah iku kari hatiku gedeng sapa firqah main perkara kalu kang lakoni sapa wong sing salah-salah ku iman. Nah iki terus dadi syariat Kanjeng Nabi. Makanya niki dadi syariat. Kowe lek ora iso nglarang, ning ati kudu tertanam kebencian. Ya, kalau tidak bisa melarang, di hati kita harus tertanam kebencian. Ya, misalnya kowe roh, ini mari kadang santri malah repot. Kowe misalnya roh WTS, macak teronok wae. Ku nak rawani nglarai, nduk kowe aja dino. Nak rawani nglarai ngono kudu benci. Kudu masuk. Iku abot lho kan. Lho tenan iki agama digetulaken. Nak ora wani nglarang kudu ana keben. Ya lek kan yo ora nglarang yo ora ben. Wah gratis iki. Iku kok ya Gusti dino ora wani mergo kegede. Tapi delok seneng. Mergo ora nganti gedhe. Iku mirip wong Yahudi. Dino ora gelem, tapi ora ndelok ya enak. Iku Yahudi, nak mateni kegede, tapi ora nyesel Yusuf eman. Jadi akhirnya ya ora mateni, tapi tetep nyek. Paham lho, nak mboten wani ngloro, syaratnya kudu mboten gedhe. Itu napa? Gedhe. Mergo li annaha karihat maka. Ini sebab dawuh anak napa marro amin kemungkaran palu wiru napa? Biadi fa ilam biadirin fa ilam yastati fa bilisa ni fa ilam yastati fa bikol di wadai ke atasul iman. Jadi terakhir kalau tidak bisa merubah pakai kekuasaan ya nasihat pakai lisan. Kalau itu tidak fa bikol di bahwa hati kita benci. Apa tuh gedeng tontonan ya apa? Nah itu harus benci. Nanti kadang orang, kadang santri tidak diskusi kok penak ya. Kalau ibu dosa, ibu jadi apa? Dosa. Mestinya orang mau butuh benci. Li anak karihat apa? Maka.
Langsung lah. Ora dan rusak sapa firqah, ya ana akron sak temne firqah kari satu gedeng sapa firqah mak perkara faulu tukang padha nglakoni sapa wong akeh sing talak ing mah. Wa qala lan ucap sapa firqah lima ta'ibuna. Lima krana apa ta'ibuna nasihati sira kabeh. Lah niki dadi pahame tiyang NU. Dadi iki kula terangno. Ulama-ulama NU, ulama-ulama kita, ulama pesantren itu rata-rata berpandangan kemungkaran sudah jadi mentalnya seseorang itu kita sudah tidak wajib lagi mungkar. Kalau kalian ngalih, kemungkaran yang sudah menjadi mental seseorang kita tidak wajib lagi mungkar. Meskipun tetap ada usaha-usaha itu dihilangkan. Ya, misalnya lewat perda bahwa prostitusi itu larangan negara, lewat apalah kayak dulu di Jakarta. Kiai Jakarta lewat Sutioso usul supaya Keramat Tungkak yang dulu sentral prostitusi sekarang menjadi Islamic dan Keramat Tungkak. Karena nak gue secara ilmu hakikat itu bodoh. Misalnya Keramat Tungkak sebagai pusat prostitusi dibongkar oleh era Sutioso, kemudian menjadi Islamic Center. Kalau tempatnya saja yang hilang, kemudian mereka yang menyebar, malah di. Mungkin yang hilang hanya tempatnya. Kalau mentalnya mati, yang taruh saja di situ dihuni 5.000 WTS. Ya kalau bubar terus mulai jadi orang apik rapopo, nak malah menyebar di mana? Nah, makanya cara Alisa bikin dulu itu sentralisasi prostitusi justru harus dikasih tempat biar gak kemana. Tapi kan gak mungkin negara kalau gawe fasilitas prostitusi. Sekarang dibongkar malah kemana? Repot kan di kedoliban banyak repot. Kayak preman dibuat yang terminal malam di desa-desa. Sing ana ning terminal iki ganti ning budi. Desa. Banyak repot. Makanya Ahli Sunnah berpendapat kemungkaran sudah menjadi mental. Kita ini hanya wajib usaha. Tapi tidak wajib melakukan nahi yang verbal. Kejono. Kemarin jadi mental lu secara ilmu hakikat sama, enggak ada di sini, ada di sana. Iku wong buat peceran. Peceran iki mesti ana. Tepaan ora ning omahmu mergo mbok salurno. Tapi saiki ana ning kali kono mergo mbok salurno terus sungai yang lah. Cuma di rumah kamu enggak ada karena kamu buang kan. Dan bukan berarti itu hilang ning di ya tetep ana ganti tempat mana tuh. Gitu gitu. Jangan kira es buah kotoran hilang, mau orang ngomong. Paham? Jangan-jangan tempat prostitusi dibongkar, mau orang ngono. Ganti di tempat ini. Paham? Ya memang harus dilarang, sudah kita sepakat dilarang. Tapi masalahnya dilarang itu ininya agama kan dilarang dengan arti tobat mari. Paham? Ininya agama kan dilarang terus orangnya tobat terus orang kamu dilarang tempatnya bubar, wongnya tetap begitu. Sebab itu ada firqah, ya ada satu kelompok zaman dulu itu yang kalau melihat kemungkaran itu tidak ngambil sikap. Jadi al-firqah as-sakitah, tidak ngambil apa? Kan cara kula bolak-balik fatwa. Dalam hal ini saya yakin benar. Yang penting orang-orang soleh itu punya keberanian membuat sarana-sarana kesalehan. Misalnya kok sampean juga, terus gawe masjid ning pinggire prostitusi ning kota gede. Di pinggire nggon maksiat, sebenarnya gawe masjid kota gede. Sing gede, sing apik, sing lengkap. Paling ndak itu kan mesti bener kan mesti mlebu swarga. Mambana masjidan mesti mlebu swarga, banawa betan apa betan. Lah kok saged Gus? Ya mesti ngene. Misalnya Mas Gun mesti Jakarta sholat ning masjid. Nah, sing nganggo prostitusi, lah ya ning masjid pas eling apik, engko nak pas dino ora ning kono, pas ora pas eling apik. Ini kan metok apik tok. Jadi di masjid pinggire komplek. Bar dino sholat meneh, bar dino sholat. Sing penting pas ning masjid itu kan pas apik. Ora pas nopo? Dino. Jadi intine dunya kan tetep dienggo apik terus. Mulane aku tahu ditakoki dia. Gus karo jenengan sebuti Gus, wonten tiyang nakal tapi sowan kiai kan iki kata Gus kiai, tiyang nakal sing dikai sowanan napa? Kiai. Ya cara aku kiai ini tetap bener. Pas sowan apa sampe. Gak kecuali sowane ngajak kiai nakal lagi kali-kali selingkuh. Pas sowan kan pas niat. Ya pas api ya. Nah kok kumat meneh ora urusan kiai ini. Ben tetap sowan. Itu tidak apa-apa. Makanya yang penting itu ada keberanian orang-orang soleh, bikin sarana-sarana kesalehan. Karena kalau tidak nanti kebalik di kota-kota itu, sarana kemungkaran ada. Misalnya orang ingin zina ada tempat prostitusi, ingin nyabu ada tempatnya, ingin diskotik ada tempatnya. Sementara pas pedo soleh, rano tempat
Makanya wajib bagi orang Islam kaya itu bikin sarana umum yang banyak. Karena nanti itu begitu. Nanti kayak di Indonesia mesti kejadiannya begitu. Karena kita ada negara Islam. Apa nakal misalnya di diskotik, apa nyabu atau tempatnya nyabu, apa opo itu. Jebule pas HP soleh boleh masjid kae. Lu kula nganti sak niki, alasan saya itu sering Fatihah ya Allah. Saya Fatihah ini saya hadiahkan sama siapa saja yang bikin sarana masjid di jalan-jalan sama. Karena itu tadi, sing nggone kota itu wong luwih ikhlas. Gue nak ning desa, gue nggak kena dinasti di Cikalong yo ora ikhlas. Jadi mulai tak contohnya sini kota, di masjid tidak nawang akeh. Ning desa yo ape ibadah tapi riskan. Ke depan apa? Masjid teng desa kula niku tinggal bangga kula. Saya termasuk cucu pertama sing Mu'tazilah gak gelem melok-melok. Mergo ben ra disekno masjid dibangun mbahku tapi kanggo wong akeh. Ben sebagian putune ra melok. Ben balik ning umum masjid. Mergo nak gelem terus yo kena dinasti. Terus, lalu ragilem ben wong liya mlebu. Nanti ya tidak apa-apa, artinya silang atau sing kok keluarga, ada sing kok wong liya. Itu penting untuk menjaga keikhlasan. Kalau tidak ya akan jadi dinasti. Nanti kalau cara sugen seneng nggih masjid ning kota. Di kota itu keunggulannya kalau sudah masjid diserahkan itu milik yayasan atau milik takmir situ. Sumbangun iso Islam mu'alaf, iso wong abangan tobat, iso sopat saja. Ning desa ora. Tinggal mbahku, bapakku, waduh. Orang nyindir gitu, biasa. Ini hukum, orang sindir-sindiran. Lu kalau ngalami, Mas Le, kalau ngalami di kampung pulau, masjid di kampung pulau, itu namanya nggak namanya mbah pulau. Tapi ya era putu-putu ini kata sing nggak ikut, sebagian ikut. Sehingga masyarakat yang merasa memiliki. Mereka nak kafir putu, nanti masyarakat tidak merasa apa. Emang resikonya balik nak khutbah pamit cek. Wah Gus nak kalau khutbah jenengan tengguri wah keluar utusan wes kan khutbah pelangkon nongkes. Nak gue kuatir untusan mereka makmumnya aku nak khutbah cepet tahun ini. Kalau tidak bengkek barang lapor. Ya kan bisa diakali. Paham ya? Ini dilatih. Jadi ketika kemaksiatan sudah jadi mental, sebetulnya yang hilang itu hanya tempatnya, orangnya masih. Sebab itu kita sebagai orang soleh berkompetisi gimana sarana kebaikan juga banyak. Sehingga pas nakal ada tempatnya, tapi pas soleh ya ada tempatnya. Jadi sampai sebagian kota berbalik, pas maksiat sarana ini waga. Pas sampai soleh rantuk sarana. Nanti kalau gede guru ini gak seneng, orang masjid ditutup bareng rasanya. Alasannya, ya diskotik pasti kerjam, banyak masjidnya jam tolong tutup. Hebat repot, mas misalnya uang mau jam tolong pengen sholat, jam sholat kepengen. Artinya jam sholat tempat maksiat dibuka, tempat tobat itu. Ya lucu dong, tempat maksiatnya 24 masjid jam 8. Nah, misalnya wong lunga jam 10 kepengen sholat. Daripada masjid tutup, cari yang enggak tutup. Enggak tutup tempat maksiat. Ora oleh ada ini. Lah soal alasan kuatir jam 9 wong kriminal kok itu. Ya ora daripada kuatir jam 9 tuh ada jam sing murah selesai. Kan maling rapati minat. Alasannya itu alasannya kalau nggak ditutup takut jam masjid nopo. Ini barang-barang sing sifatnya aksidental, sesuatu yang kejadian nggak terus kok. Jadi rujukan hukum itu tidak boleh. Itu kan temporer kejadian itu kan aksiden, kecelakaan yang tidak. Akhirnya ya enggak. Cara kula nak nyatiin masjid ya harus terbuka 24 jam. Cara kula misalnya pun tidak harus terbuka semua. Yang penting ada terasnya atau apanya yang tetap bisa dipakai dari semua. Karena itu tadi tempat maksiat bukan dikerja. Tempat kesalahan malah cepet tuh. Malaikat yang bagian soleh ora pusing, piye gitu. Pada kali ibadah itu ora oleh dosa. Lianna karena saat ini firqayu karihat, syaratnya karihat. Karihat itu gedeng sapa firqa mak perkara falu kang lakoni sapa kelompok sing elek kuwi. Maka rati mata iku nailah. Warwalan ngriwayatna sapa al-hakim adiknya Abbas yang saking Abbas. Iki nunjukno nek ulama liyan iku kesatria. Ulama riyen kesatria. Ibnu Abbas tadi kan berpendapat yang beda dengan Ikrimah. Ketika dikonfirmasi dengan Ikrimah, anahu tak temne Ibnu Abbas iku roja iku merujuk pendapat Ibnu Abbas. Ilahi merujuk ning pendapat Ikrimah. Wa ajabahu lan jawab napa pendapat Ikrimah Ibnu Abbas.
Walhasil Ibnu Abbas akhirnya jadi model Kiai NU, mengikuti pendapat Ikrimah. Boleh melakukan sebagai kelompok al-firqah asakita apa Bu? Boleh. Kalau kalian ini ngambil sikap diam terhadap kemungkaran yang sudah menjadi watak itu boleh. Ya memang kita terima kasih lah, misalnya sama SPI itu lah terima kasih. Memang mereka punya keberanian melawan kemungkaran, kita terima kasih. Dalam banyak hal kita terima kasih. Meskipun ya kadang metodenya kita tidak sependapat. Tapi bahwa kita boleh ngambil sikap sukut, gitu. Ibnu Abbas sendiri akhirnya mencabut pendapat bahwa sukut itu tidak boleh. Akhirnya beliau mengikuti pendapat Ikrimah bahwa sukut itu apa? Boleh. Sukut lisan ya, tapi kita punya ikhtiar untuk melawan. Beda loh, sukut lisan. Tidak harus bentuknya verbal nahi mungkar maksudnya. Tapi kita masih punya ikhtiar. Misalnya Partai Islam mengusahakan supaya ada perda anti narkoba, ada perda anti prostitusi. Itu namanya kan tidak cukup kan? Artinya ada aksi-aksi nyata untuk membungkam kemungkaran. Kalau secara kultural itu tadi, misalnya ono niklap mengkas-mengkis, bu, pinggirnya kok ke masjid yang megah tertib. Akhirnya niklapnya bangkrut, masjidnya jauh, jadi walik. Niklapnya megah, musolanya yang mengkah. Itu yang repot karena ikut. Niklapnya jalan terus, musolanya rubuh. Nah itu diwalik, niklap yang mengkas-mengkis, jadi masjid yang jika niklapnya bangkrut, masjidnya jalan. Jadi wale, musolane sepanjang, serana imamnya, diimami dewe, dikomati. Niklap itu, itu yang perkara. Paham ini? Jadi artinya sudah ada khilaf karena Ibnu Abbas akhirnya memakai pendapatnya Ikrimah bahwa boleh ngambil sikap apa? Sukut lisan loh ya, jangan salah paham. Tetap kita punya ikhtiar untuk melawan kemungkaran. Anak saat Ibnu Abbas Roja itu mencabut Ibnu Abbas. Nyabut pendapatnya ilahi menuju pendapat Ikrimah. Maksudnya ngikuti Ikrimah. Wah, jabahulan kawan abu pendapat Ikrimah. Walam dua itu.